Hai, suatu hari saya melihat dua pria adu panco di meja sebelah. Pria pertama seperti binaragawan, lelaki bertubuh besar. Pria kedua seperti orang kebanyakan, tak ada tanda-tanda juara panco dunia. Hingga saya melihatnya beraksi, dia dengan mudahnya mengalahkan si pria besar. Dan yang bisa saya ucapkan hanyalah, apa rahasianya? Si pria memandang tajam dan menjawab, latihan lengan bawah 8 minggu, ini yang harus dilakukan. Awalnya saya bingung, bukannya semua lengan sama saja? Apa jangan-jangan dia mengangkat 3 barbel sekaligus? Sudahlah, saya sedang malas berhitung. Saya ikuti saja, siapa tahu saya bisa jadi juara panco juga. Saya benar-benar bersemangat. Lalu saya ikuti sarannya. Hey, saya juga menantang si binaragawan adu panco setelah 8 minggu. Dan kita akan lihat hasilnya. Minggu pertama, kepal tangan dan putar ke segala arah selama 2 menit dan lemaskan jari-jari selama 1 menit. Kepal dan lepaskan sekitar 50-100 kali. Lakukan ini 2 kali sehari, 3 kali seminggu. Kamu mungkin bertanya, apa hubungan kepalan tangan dan jari-jari dengan lengan bawah? Banyak! Kepalkan tangan dengan kuat dan tusuk-tusuk lengan bawah dengan jari tangan lainnya. Otot lengan bawahmu mengeras, bukan? Begitulah. Di minggu pertama, jangan gunakan peralatan fitness jika kamu masih pemula. Otot-otot lengan bawah cukup rapuh, jadi sebaiknya mereka tak dilatih berlebihan. Minggu kedua. Nah, sekarang kamu bisa latihan penuh di rumah dengan menggunakan beban. Duduk di kursi dengan menggenggam barbel di tiap tangan. Letakkan lengan bawah pada paha dan biarkan pergelangan tangan tertekuk ke arah lutut sehingga barbel tergantung. Angkat dan turunkan barbel dengan menggerakkan pergelangan tangan. Lakukan 2 set, masing-masing 10 kali. Di hari latihan berikutnya, setelah istirahat 1 hari, kamu dapat melakukan gerakan sebaliknya. Kali ini telapak tanganmu menghadap ke bawah dan angkat pergelangan tangan ke arah belakang mendekati lengan bawah. Saya juga menjadikan kegiatan sehari-hari sebagai bagian dari olahraga. Salah satu latihan terbaik untuk lengan bawah adalah jalan petani. Kamu hanya perlu membawa barang yang berat di tangan, seperti 2 galon susu atau tas belanjaan yang penuh. Minggu ketiga. Sekarang, lengan saya terasa kuat dan saya siap untuk sesuatu yang lebih berat dari barbel. Cobalah batang horizontal. Lengan bawah yang kuat memungkinkan saya mengangkat badan ke atas beberapa kali. Latihan pull-ups memang bagus, tapi latihan daya tahan juga penting. Lompat dan bergantunglah selama 30 detik. Minggu keempat, ini saatnya naik tingkat menggunakan grip expander. Ada 3 set alat, mulai dengan meremas expander yang ringan sebanyak 30 kali dalam 2 set di tiap tangan. Lalu expander ukuran sedang yang sedikit lebih sulit untuk digenggam. Lakukan 50 kali dalam 4 set. Terakhir, di akhir latihan, ambil expander terberat dan cobalah remas dan ulangi sebanyak yang kamu bisa. Kamu dapat mengatur hari latihan bergantian menggunakan expander, batang horizontal, dan dumbbell. Misalnya, Senin pull up, Rabu beban, Jumat expander. Minggu kelima sampai 8. Setelah latihan di rumah, tubuhmu mungkin sudah cukup bugar. Kamu bisa pergi ke pusat kebugaran untuk melakukan latihan yang lebih berat. Tapi kamu harus mengikuti 3 peraturan penting menurut si juara panco. Aturan 1. Jangan melatih otot lengan bawah terpisah dari latihan otot lainnya karena akan sia-sia. Latih otot bisep dan punggung di hari yang sama. Olahraga yang baik untuk melatih ketiga otot ini sekaligus adalah pull-ups dengan menggenggam ke arah dalam. Aturan 2. Jangan lakukan lebih dari 1 atau 2 macam latihan lengan bawah pada satu waktu. Otot ini terbentuk bukan karena seberapa intens kamu melatihnya, tapi seberapa kuat otot bisep dan latissimus dorismu. Itu loh, segitiga otot besar di punggung, kalau kamu penasaran. Aturan 3. Selalu latih lengan bawah di akhir waktu latihanmu. Kamu akan menggunakan lengan bawah selama latihan lainnya untuk mengangkat barbel yang berat, latihan batang horizontal, batang paralel, angkat besi, dan seterusnya. Jika lengan bawahmu terlalu lelah sejak awal, maka tak mungkin membentuk otot-otot lain sepenuhnya. Paham kan? Sekarang kamu bisa mulai sesi di pusat kebugaran. Latihan-latihan ini harus dilakukan di hari yang berbeda berdasarkan aturan nomor 2 tadi. Ini yang saya lakukan. Senin, latihan barbell curls.
sambil berdiri. Lengan bawah dan bicep. Ingat aturan nomor 1, latihan ini membentuk keduanya. Genggam barbel dari arah atas dan angkat mengarah ke bahu. Barbel sebaiknya lebih ringan dari yang biasa kamu gunakan untuk melatih bicep karena lengan bawah lebih lemah. Rabu, latihan barbel curl untuk pergelangan. Duduk di bangku latihan dengan barbel di tangan. Turunkan dada ke arah bangku dan letakkan siku pada ujungnya. Posisi ini akan membuatmu leluasa bergerak. Perlahan naik dan turunkan barbel dengan menggerakkan pergelangan tangan. Jumat, Zottman Curls. Berdiri dan pegang barbel di tiap tangan. Telapak tangan harus menghadap ke arahmu. Jaga lengan atas agar stabil. Angkat beban ke arah bahu sehingga telapak menghadap ke arah bicep. Tahan, lalu putar dumbbell sehingga telapak tangan membelakangimu. Kemudian turunkan. Ini 1 set gerakannya. Gerakan ini sebaiknya dilakukan di akhir latihan, tapi ada banyak latihan yang dapat kamu lakukan kapan saja. Ingat, jangan lakukan lebih dari 2 jenis latihan lengan bawah dalam sehari. Apakah kamu sudah terbiasa bergantung pada batang horizontal selama 30 detik? Sekarang, tambahkan rantai atau beban pada latihan, lalu lakukan lagi. Lompat tali dengan beban di pergelangan tangan. Latih kardio ini selama 20 menit untuk benar-benar membangun otot lengan bawah dan staminamu. Latihan samsak tinju dengan beban di pergelangan tangan. Lagi-lagi, gelang berat ini akan menaikkan tingkat latihanmu. Tapi, jangan pukul terlalu keras, kamu bisa cedera. Kaitkan tambang pada sebuah kabel penarik dan berdirilah di depannya. Bersiaplah untuk menarik dengan menggenggam ujung handuk di tiap tangan. Kencangkan otot bahumu bersamaan dan tarik handuk ke arah rusukmu. Gantung tambang pada batang pull up dan genggam kedua ujungnya dengan tangan. Angkat tubuhmu hingga siku membentuk sudut 90 derajat. Bertahan hanya dengan genggaman tangan pada tambang memberikan latihan yang tak ada duanya pada lengan tangan. Dan latihan yang paling saya suka, ambil besi tanpa beban, ikat tali di tengahnya, lalu ikat sebuah barbel pada ujung tali yang lain, mulai dengan beban 5 kg dulu. Putar batang hingga tali melilitnya. Ini tidak mudah karena ada beban dari barbel di ujung tali. Tapi mudah bukan tujuan latihan kita kan? Wah, banyak juga ya. Ini ringkasannya. Minggu pertama, kamu berlatih tanpa peralatan kebugaran. Hanya putar tanganmu, kepal, dan lemaskan. Lemaskan jari-jari. Lakukan pemanasan pada ototmu. Di minggu kedua, kamu bisa menggunakan barbel ringan dan berlatih di rumah. Minggu ketiga adalah waktunya batang horizontal. Gabung latihan lengan bawah dengan kelompok otot lainnya, terutama punggung dan bicep. Latihan pull up akan jadi sahabat barumu. Minggu keempat, kamu menggabungkan semua latihan dengan expander. Setelah satu jenis expander terasa mudah, naikkan levelnya dengan yang lebih berat. Minggu kelima sampai ke-8, berlatih di pusat kebugaran. Kamu sudah mendekati tubuh yang bugar. Ikuti semua aturannya. Kamu bisa lihat otot si Popeye mulai terbentuk. Nah, sekarang sudah 8 minggu dan tubuhmu dalam bentuk terbaiknya. Otot lengan bawahmu menarik perhatian. Tapi yang ada di kepalamu adalah untuk apa melakukan semua ini? Apa gunanya mengencangkan otot lengan bawah? Ini dia. Jabat tanganmu kuat dan penuh percaya diri. Jangan sampai tak sengaja mematahkan tangan seseorang. Mudah membawa barang belanjaan yang berat. Kamu bahkan mungkin bisa membawa semuanya sekaligus. Tak lagi menyerah saat berusaha membuka toples selai. Tutup toples pasti menyerah pada lengan bawahmu yang kuat. Tapi, akankah kamu cukup kuat untuk menang adu panco dengan binaragawan bertubuh besar? Untuk saya, dijamin. Rencana latihan tadi ada manfaatnya. Kayaknya sih. Bisa dibilang, setidaknya si binaragawan tak mengalahkan saya di milidetik pertama. Ya, saya memang masih perlu berlatih lebih banyak, tapi ini bisa jadi sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Oh ya, dan jangan putus asa dulu jika hasilnya tidak segera terlihat. Lengan bawah adalah otot yang tak mudah dibentuk karena dia sering digunakan. Kita mengambil barang dengan tangan, dan saat itu kita menggunakan otot-otot lengan bawah. Jadi, kapasitasnya sudah tinggi sejak awal. Itulah mengapa otot-otot itu disebut keras kepala, dalam artian sudah terlatih. Hasil yang nyata mungkin saja tercapai. Bersabarlah dan terus berlatih. Dan jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka dan bagikan dengan teman. Berikut video-video lain yang pasti kamu suka. Klik di sisi kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.